Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Dwi Aprilia. Saya mahasiswa Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kaltim. Baik, pada kesempatan saya kali ini saya akan memberikan edukasi mengenai panduan perawatan dan pemulihan pada pasien post operasi fraktur. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Di sini proses pemulihan akibat patah tulang memang membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Kadang bisa hanya dalam hitungan minggu atau bahkan sampai berbulan-bulan, tergantung pada jenis, lokasi, tingkat keparahan tulang yang patah. Berikut ada beberapa langkah dalam pemulihan dan perawatan setelah terjadinya fraktur pada kaki. Yang pertama, rajin cek atau konsultasi ke dokter. Tujuan dari proses pemulihan adalah untuk meminimalisir rasa sakit dan mengembalikan fungsi kaki pasca operasi. Tahap pemulihan umumnya akan memakan waktu yang lama dan cukup menantang tergantung jenis fraktur yang dialami. Setelah melakukan operasi, rajinlah berkonsultasi pada dokter terkait strategi terbaik dalam mempercepat proses pemulihan dan sesuai dengan perawatan yang pasien butuhkan. Yang kedua, meminimalisasi rasa sakit. Tanda umum dari patah kaki adalah timbulnya rasa sakit yang biasa dirasakan pasien, nyeri, memar, dan bengkak. Pasien dapat meminimalisasi hal tersebut dengan melakukan cara sederhana seperti berbaring, mengompres dengan es batu, dan membuat posisi kaki lebih tinggi minimal sekitar 2 hari. Tanyakan pada dokter obat apa yang baik dikonsumsi untuk menghilangkan rasa sakit. Seperti biasanya dokter akan memberikan ibuprofen atau naproxen. Bahkan tidak jarang bagi yang mengalami patah tulang yang parah, sangat mungkin menggunakan obat bius dan tindakan lainnya. Yang ketiga yaitu menggunakan alat penyangga. Dokter umumnya akan menyarankan agar tidak menggunakan kekuatan kaki seutuhnya untuk menumpu berat badan dalam beberapa minggu bahkan beberapa bulan selama proses pemulihan tulang. Oleh karena itu, ketika mengalami patah tulang, banyak orang yang dianjurkan untuk menggunakan alat penopang badan seperti kruk atau yang memiliki 1 kaki atau walker yang memiliki 4 kaki yang membantu pasien selama proses pemulihan. Ada beberapa jenis patah kaki yang bisa juga disembuhkan dengan metode weight bearing atau pembebanan berat badan, yaitu jumlah dari beban seseorang pasien yang dipasang pada kaki berbentuk seperti sepatu boot besi untuk memberikan stabilitas pada saat berjalan. Yang keempat, jangan banyak bergerak. Beberapa patah tulang kaki yang tidak parah terkadang membutuhkan waktu yang sebentar dalam proses penyembuhannya, sehingga memungkinkan untuk pasien bisa bergerak lagi. Namun, ketika mengalami patah tulang parah seperti fraktur femur atau patah tulang pada daerah paha, tindakan yang dilakukan adalah traksi penarikan, istirahat total, atau operasi. Nah, dari kedua kasus tersebut, pasien harus tetap berhati-hati dalam beraktivitas. Segala aktivitasnya harus dilakukan secara perlahan-lahan, jangan terlalu banyak melakukan gerakan karena akan menyebabkan masalah baru yang semakin parah. Misalnya, bisa saja akan terjadi dislokasi atau patah tulang tersebut bergeser. Jika pasien mulai merasa sakit atau membengkak, itu tandanya harus memperbanyak istirahat dan jangan lupa konsultasikan ke dokter untuk menanyakan kapan waktu yang aman untuk berkegiatan sehari-hari. Selanjutnya ada melakukan terapi fisik. Jika mengalami patah tulang sederhana, dokter merekomendasikan latihan yang bisa dilakukan di rumah. Namun dalam kasus lain, pasien juga disarankan untuk melakukan terapi dengan ahli terapi fisik. Awalnya proses terapi memang menyakitkan. Namun ketika rutin dilakukan, pasien mampu mengontrol rasa sakit tersebut yang ditimbulkan akibat proses terapi. Latihan terapi fisik biasanya melakukan berbagai gerakan seperti peregangan dan latihan kekuatan. Lalu perhatikan jika ada gejala yang tidak bisa ditoleransi pasien. Sangat penting untuk memperhatikan adanya kemungkinan komplikasi kaki Anda selama proses pemulihan. Hubungi dokter pasien atau dokter praktek Anda segera jika Anda mengalami demam, perubahan warna pada kaki, mati rasa, kesemutan, pembengkakan, atau nyeri yang berlebih, karena hal ini bisa terjadi tanda-tanda suatu komplikasi. Artritis dan penyakit kronis lainnya merupakan penyakit jangka panjang yang bisa saja timbul setelah mengalami patah tulang kaki. Nah, penyakit tersebut merupakan contoh komplikasi yang bisa saja terjadi. Bicaralah dengan dokter jika pasien mengalami gejala berkepanjangan atau sering kambuh setelah patah kaki. Selanjutnya, mencegah cedera. Berhati-hati merupakan suatu kunci untuk meminimalisir cedera. Contohnya, memakai pelindung peralatan olahraga dan menggunakan sabuk pengaman atau helm saat berkendara. Menghindari genangan air di lantai agar tidak terpleset atau hal-hal yang lain yang memungkinkan pasien terjatuh.
Pasien perlu melakukan latihan yang bervariasi setiap harinya sebagai upaya mengurangi stres pada tulang. Selain itu, jangan lupa untuk memperhatikan asupan nutrisi yang cukup juga, seperti kalsium yang sangat berguna untuk tulang yang pastinya kita tahu ya, dan vitamin D untuk kekuatan tulang. Oke, terima kasih. Mungkin edukasi yang dapat saya sampaikan kali ini cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Semoga bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.